Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita berjumpa dalam pokok bahasan suhu dan kalor. Nah, sebenarnya suhu dan kalor ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di masa pandemi. Ini mungkin adik-adik sudah terbiasa dengan pengukuran suhu, yaitu dengan termometer tembak. Nah, sebenarnya suhu itu apa, kemudian kalor apa? Jadi di sini saya akan menguraikan suhu ini adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, untuk mengukur suhu ini kita biasanya menggunakan alat yang disebut termometer. Dahulu kala termometer itu terbuat dari sebuah pipa yang di dalamnya berisi cairan. Nah, cairannya ini berupa alkohol atau raksa. Nah, prinsip yang digunakan adalah prinsip pemuaian. Jadi zat cair itu jika mendapat kalor ya, maka dia akan memuai. Nah, ketika memuai otomatis volumenya itu bertambah. Nah, ini yang digunakan pada termometer cairan tersebut. Ketika cairannya itu bertambah atau memuai, maka ia akan menunjukkan pada skala tertentu. Itu ya, itu tentang pengukuran menggunakan termometer yang berisi cairan. Nah, sekarang kita sudah terbiasa menggunakan termometer yang menggunakan prinsip gelombang infrared namanya ya. Ini akan lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian tadi saya sudah menyebutkan tentang kalor. Nah, kalor ini didefinisikan salah satu bentuk energi yang disebabkan oleh perubahan suhu. Oke, kita langsung saja menguraikan beberapa pokok bahasan yang ada dalam suhu dan kalor. Nah, ini adalah beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi suhu dan kalor. Yang pertama, dari suhu dan kalor ini kita akan belajar mengenai yang disebut suhu. Nah, tadi suhu ini adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda ya adik-adik. Kemudian yang kedua, akibat dari pemberian kalor yang diterima oleh suatu benda, maka benda itu bisa mengalami yang namanya pemuaian. Nah, pemuaian di sini nanti kita akan bahas mengenai pemuaian panjang, kemudian pemuaian luas, dan juga volume. Itu ya, ini tentang pemuaian. Kemudian yang ketiga kita akan bahas mengenai kalor sendiri. Ya, kalor itu sendiri. Jadi kalor tadi diartikan sebagai suatu bentuk energi yang diakibatkan oleh perubahan suhu. Kemudian yang keempat kita akan bahas mengenai asas Planck. Jadi ketika kedua buah benda yang berbeda suhunya itu berinteraksi, maka akan terjadi pertukaran kalor. Nah, nanti kalor yang dilepas itu akan sama besarnya dengan kalor yang diterima. Kemudian yang terakhir, kita akan bicara mengenai perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini nanti ada 3, yaitu konveksi, kemudian konduksi, dan radiasi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, itu aja beberapa sub materi yang ada dalam suhu dan kalor. Kita langsung saja ke pembahasan mengenai suhu. Nah, suhu tadi artinya adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat untuk mengukur suhu itu disebut termometer. Nah, termometer sendiri sebenarnya ada 4 skala yang berlaku dalam skala internasional, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini skala dalam termometer tersebut itu ditentukan dengan acuan air. Ya, jadi di sini nanti ada titik lebur dan titik didih. Nah, ini titik lebur dan titik didih ini didasarkan pada pengukuran titik lebur air dan titik didih air. Nah, untuk termometer Celsius, jika air itu diukur menggunakan termometer Celsius, maka titik leburnya itu akan menunjukkan skala 0, kemudian titik didihnya itu 100. Kemudian untuk yang Reaumur, titik leburnya 0, titik didihnya adalah 80. Kemudian Fahrenheit, titik leburnya 32, titik didihnya adalah 212. Kemudian Kelvin, titik leburnya 273, sedangkan titik didihnya adalah
373. Nah, nanti kita bisa mengkonversi skala termometer dari Celsius ke Reaumur, ke Fahrenheit maupun ke Kelvin. Caranya adalah dengan membandingkan skala. Nah, jumlah skala ini diperoleh dari selisih. Jadi 100 dikurangi 0, maka ketemunya 100. 80 kurangi 0, ketemunya 80. 212 dikurangi 32 hasilnya 180. Kemudian 373 dikurangi 273 hasilnya adalah 100. Kemudian dari skala ini ya 180, 180 dan 100 kita gunakan pembagian. Oke, kita bagi dengan FPB-nya. FPB-nya yaitu 20 ya. Berarti ketika dibagi 20 perbandingannya antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin ini menjadi 5, 4, 9, dan 5. Jadi gini dek, kalau kita ingin mengubah skala dari Celsius ke Reaumur, tinggal kita bandingkan. Celsius per 5 sama dengan R per 4. Kemudian, misalkan mau diubah lagi ke Fahrenheit. Fahrenheit itu titik leburnya itu 32, bukan 0. Maka di sini F saya kurangkan dengan 32. Oke, pembandingnya adalah 9. Nah, untuk Celsius dengan Reaumur ini tidak perlu kita kurangi dengan skala apapun karena titik leburnya itu sudah 0. Jadi ini sebenarnya ada dikurangin 0 namun tidak perlu ada ditulis karena sesuatu yang dikurangin 0 itu hasilnya ya bilangan awalnya. Jadi kalau C min 0 jadi C, R min 0 juga R. Kemudian untuk Kelvin ini karena Kelvin ini skalanya sama dengan Celsius namun titik leburnya berbeda. Jadi khusus untuk Kelvin ini kalau kita mau konversi cukup pakai Celsius ditambah dengan 273. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal dari UGM tahun 2014. Nah, soal ini cukup gampang sekali ya, Dedek. Ini kita cuma disuruh mengubah dari Celsius ke Fahrenheit. Oke, langsung saja di sini diketahui Celsiusnya adalah 50 derajat. Oke, jadi kita langsung ubah. C sama dengan 50 derajat Celsius. Fahrenheitnya ini berapa? Nah, seperti yang kita ketahui tadi ya, Celsius itu pembandingnya adalah 5. Kemudian Fahrenheit ini harus dikurangi dengan 32 dulu. Baru dibandingkan dengan 9. Jadi nanti 50 per 5 sama dengan F min 32 dibagi dengan 9. 50 dibagi 5 ini 10. Kemudian F min 32 per 9. Kemudian 9-nya dikali silang. Hasilnya 90 sama dengan F min 32. Jadi besarnya F adalah 122 derajat Fahrenheit. Ya, jadi jawabannya adalah E. Nah, misalkan nih Dek, Adik pengen ubah dari yang Celsius ini ke Reaumur atau ke Kelvin. Nah, kita coba aja pakai soal yang ini ya. Jadi tadi kalau Celsius itu pembandingnya 5, kemudian Reaumur itu pembandingnya adalah 4. Jadi langsung saja 50 dibagi 5 sama dengan R per 4. 50 dibagi 5 ini 10. Ini masih R per 4. Jadi nanti Reaumurnya itu sama dengan 40. Seperti itu. Mudah kan? Kemudian untuk yang Kelvin, ini lebih mudah lagi. Tinggal Celsius ditambah dengan 273. Jadi 50 tadi ditambah dengan 273. Hasilnya adalah 323 Kelvin. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya ini tentang termometer sembarang ya. Jadi termometer sembarang ini adalah suatu termometer yang skalanya bukan Celsius, Reaumur, Kelvin maupun Fahrenheit. Jadi ini termometer sembarang ini mungkin cairannya itu bukan alkohol maupun raksa. Nah, nanti kalau adik menjumpai soal mengenai termometer sembarang, adik bisa gunakan trik praktis yaitu bagian tengah. Tengah ini adalah yang di tengah-tengah skala ini ya. Ini namanya adalah bagian tengah. Kemudian dikurangi dengan bagian bawah. Oke, dikurangi bagian bawah. Kemudian atas, oke, adik bandingkan dengan bagian atas dikurangi dengan bagian bawah. Ini adalah trik praktisnya. Jadi kalau dijabarkan, persamanya menjadi X tengah min X bawah per X atas min X bawah sama dengan Y tengah min Y bawah per Y atas min Y bawah. Nah, ini persamaannya. Kemudian kita langsung saja ke contoh soal.
Contoh soal dari UM-UGM tahun 2015, termometer X menunjukkan angka min 20 derajat pada titik beku air, kemudian 130 derajat pada titik didihnya. Suhu X dan Celcius akan menunjukkan angka yang sama pada saat. Jadi di sini kita gambar terlebih dahulu skema termometernya. Jadi ada termometer X, kemudian ada pula termometer Celcius. Nah, untuk X ini titik beku air menunjukkan angka min 20, kemudian titik didihnya menunjukkan angka 130. Untuk Celcius seperti yang kita ketahui, titik beku air atau titik lebur air adalah 0 derajat, kemudian titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian kita petakan, jadi di sini ada yang namanya bagian bawah, kemudian bagian atas. Nah, di sini yang ditanyakan adalah suhu X dan Celcius akan menunjukkan angka yang sama pada saat, sebut saja skala itu adalah A. Oke, jadi ini skalanya nanti sama. Nah, ini nanti jadi bagian tengah. Oke, jadi tadi rumus praktisnya adalah tengah dikurangi dengan yang bagian bawah dibandingkan dengan bagian atas dikurangi dengan bagian bawah. Jadi langsung saja kita hitung ya. Jadi nanti X bagian tengah dikurangi dengan X bagian bawah per X bagian atas dikurangi dengan X bagian bawah. Kita sama dengankan dengan Y. Y tengah dikurangi dengan Y bawah. Kemudian dibagi dengan Y bagian atas dikurangi dengan Y bawah. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Angkanya untuk X tengah adalah A, bagian bawah adalah min 20. Oke ya, jadi nanti yang atas adalah 130 dikurangin min 20 sama dengan Y bagian tengah A dikurangin, oh ya ini kita anggap Celciusnya ini sama dengan Y ya. Nah, untuk A berarti dikurangin dengan 0 dibagi dengan 100 min 0. Maka kita punya A plus 20 per ini min kalikan dengan min, nanti hasilnya jadi positif, berarti jadi 150 sama dengan A per 100. Kemudian kita bisa coret, di sini dapat 3, yang ini dapat 2, kemudian dikali silang, maka 2A ditambah dengan 40 sama dengan 3A. Maka 40 sama dengan A. Jadi jawabannya adalah C. Oke, subbab yang kedua yaitu pemuaian. Pemuaian nanti kita akan bahas pemuaian pada zat padat, kemudian zat cair, dan juga gas. Nah, pada zat padat ini pemuaian itu bisa terjadi pada panjang itu ya, perubahan panjang akibatnya. Kemudian bisa juga mengakibatkan perubahan luas, dan yang terakhir nanti mengakibatkan perubahan volume. Nah, untuk muai panjang, pertambahan panjang benda saat dipanaskan itu akan sesuai dengan persamaan berikut. Ini delta L. Delta L ini adalah perubahan panjangnya. Kemudian L0 ini adalah panjang awal benda. Nah, alfa ini diartikan koefisien muai panjang. Delta T ini artinya adalah kenaikan suhu. Nah, jika Dedek ingin mencari panjang akhir benda, ini Dedek bisa saja dengan persamaan L0 ditambah dengan delta L. Delta L tadi adalah pertambahan panjang jika dijabarkan menjadi L0 alfa dikalikan dengan delta T. Nah, ini ada contoh soal dari SBMPTN tahun 2017. Sebuah kawat baja dengan panjang 1 meter dipanaskan sehingga perubahan panjangnya sama dengan perubahan panjang kawat baja yang direnggangkan dengan gaya 100 Newton. Jika konstanta elastisitas kawat baja adalah 1 dikalikan 10 pangkat 6 dan koefisien muai linear kawat baja adalah 1 kali 10 pangkat min 5, maka perubahan temperatur yang terjadi pada kawat tersebut adalah, jadi diketahui panjang kawat bajanya adalah 1 meter, kemudian perubahan panjang kawat baja yang direnggangkan dengan gaya 1000 Newton ini akan sama
akan sama ketika kawah tersebut memuai. Jadi nanti mula-mula kita cari terlebih dahulu delta L. Yang mana di sini F-nya adalah 1000. Kemudian konstanta elastisitasnya K sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Nah, dari sini kita gunakan hukum Hooke ya. F sama dengan K dikalikan dengan delta L. F-nya adalah 1000, kemudian K-nya adalah 10 pangkat 6, delta L-nya, delta L sama dengan 10 dipangkat min 3 meter. Jadi tinggal bagi aja ya adik-adik. Kemudian jika alfa koefisien muai linearnya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 per Kelvin, maka perubahan suhu yang terjadi delta T-nya berapa? Jadi di sini kita sudah punya delta L, kemudian panjang awalnya, LO juga sudah diketahui, alfanya ada, delta T-nya yang dicari ya. Delta L-nya adalah 10 pangkat min 3, kemudian LO-nya 1, alfanya adalah 10 pangkat min 5. Nah, maka kalau ingin mencari delta T, kita bagi saja 10 pangkat min 3 dibagi dengan 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 100 Kelvin. Jadi jawabannya A. Selanjutnya kita akan membahas mengenai muai luas. Muai luas di sini jika ada suatu benda ya, ketika dipanaskan dia juga bisa mengalami perubahan luas. Nah, perubahan luas di sini delta A. Persamaannya adalah A0. A0 ini adalah luas awal benda dikalikan dengan beta ya. Beta ini adalah koefisien muai luas. Bisa dicari dengan 2 kali alfa. Alfa tadi adalah koefisien muai panjang. Nah, jika Dede ingin mencari luas akhir setelah mengalami pemuaian, maka bisa gunakan A0 ditambah dengan delta A. Kemudian untuk pemuaian volume ya, jadi jika Adik ingin mencari pertambahan volume yang diperoleh dari suatu pemuaian, Adik bisa gunakan persamaan delta V sama dengan V0 kalikan dengan gamma kalikan delta T. V0 ini adalah volume awal benda, kemudian gamma ini adalah koefisien muai volume, bisa dicari dengan 3 kali alfa. Nah, delta T adalah perubahan suhu. Kemudian jika Dede ingin mencari volume akhir setelah dipanaskan, maka bisa gunakan V0 ditambah dengan delta V. Delta V di sini adalah V0 dikalikan gamma dikalikan dengan delta T. Kemudian untuk zat cair ini hanya memiliki muai volume saja. Nah, untuk perubahan volume setelah mengalami pemuaian, maka bisa dicari dengan persamaan delta V sama dengan V0 dikalikan gamma dikalikan dengan delta T. Kemudian volume akhirnya adalah V0 ditambah ini adalah delta V. Ya, jadi V0 ini adalah volume awal, gamma adalah koefisien muai, kemudian delta T ini adalah perubahan suhu. Selanjutnya untuk gas ini tidak ada muai panjang dan muai luas, yang ada hanya muai volume. Kemudian di sini untuk koefisien muai volume gas itu semuanya sama, yaitu Adik bisa gunakan 1/273. Jadi nanti delta V sama dengan V0 kalikan gammanya ini adalah per 273 ini dikalikan dengan delta T. Kemudian untuk perubahan volume atau pertambahan volumenya ya, maksud saya di sini sama dengan V0 ditambah dengan delta V. Delta V tadi adalah V0 dikalikan dengan delta T dibagi dengan 273. Contoh soalnya di sini dari SBMPTN tahun 2013. Sebuah cangkir silinder terbuat dari tembaga berisi penuh air pada suhu 20 derajat. Diketahui koefisien muai linear tembaga adalah 16 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai volume air adalah 207 kali 10 pangkat min 6 derajat per derajat Celcius. Jika cangkir berisi air tersebut dipanaskan hingga 91 derajat, berapa banyak air yang tumpah? Jadi di sini terjadi perubahan suhu ya. Perubahan suhu dari 20 menjadi 91, jadi nanti delta T-nya gunakan 91 dikurangi dengan 20, maka hasilnya adalah 71 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai linear tembaga.
Tuh ya, sama dengan 16 kali 10 pangkat min 6. Maka kalau gamma, oke, gamma tembaga itu kan 2 kali ya, 2 kali alfa tembaga. Untuk oh ini maaf, ini beta ya. Oke, kalau gamma itu lambangnya seperti ini. Nah, berarti ini 3 ya. Oke, maaf sebelumnya ya, ini salah nulis. Oke, jadi gamma tembaga itu sama dengan 3 kali alfa tembaga. Nah, kalau dikaliin 16 dikali 3 adalah 48 kali 10 pangkat min 6. Satuannya adalah per derajat Celcius. Kemudian koefisien muai volume air adalah 207 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, kita anggap volume awal air itu ya adalah 100%. Seperti itu. Jadi nanti volume cangkir dengan volume air pada awalnya itu kita anggap sama. Yang ditanyakan adalah delta V yang tumpah. Jadi ketika cangkir dan air tersebut dipanaskan, maka keduanya akan memuai. Nah, pemuaian air ini akan lebih besar dibandingkan dengan cangkir. Maka nanti ada beberapa cairan yang tumpah. Langsung saja kita cari delta V yang tumpah tadi dengan menggunakan selisih antara delta V air dikurangi dengan delta V tembaga. Nah, delta V air berarti V0 dikalikan dengan gamma air dikalikan dengan delta T. Kemudian dikurangi dengan V0, gamma tembaga dikalikan dengan delta T. Nah, ini dikeluarin yang sama, V0 sama delta T-nya. Kemudian gamma air dikurangi dengan gamma tembaga. Oke, langsung saja V0-nya adalah 100, delta T-nya tadi sama dengan 71. Gamma air itu sama dengan 207, kemudian gamma tembaganya adalah 48. Nah, ini kali 10 pangkat min 6-nya saya tulis di luar saja. Nah, ketika Dedek mengalihkan semua variabel ini ya, maka akan diperoleh hasil yaitu 1,1%. Jadi jawabannya adalah B.